Drupada Rangket merupakan sebuah lakon yang cukup jarang dipentaskan. Kisah yang menceritakan Prabu Drupada ditangkap oleh Pandawa atas perintah dari Begawan Durna sebagai sayembara antara Pandawa dan Kurawa untuk menentukan siapa yang akan dinobatkan menjadi pangeran putra mahkota di Hastinapura. Seperti apa ringkasan jalannya cerita? Simak terus, jangan kemana-mana. Kisah dimulai dengan sebuah pasewakan di Hastinapura. Pertemuan yang dipimpin oleh Prabu Drestarastra. Hadir dalam pertemuan Dewi Gendari, Begawan Bisma, Adipati Yomawidura, Begawan Krepa, Begawan Durna, dan Patih Sengkuni. Pasewakan ini membahas mengenai kemenangan Raden Permadi dalam acara pendadaran siswa Sokalima. Maka dari itu, Begawan Bisma dan Adipati Yomawidura mengingatkan kembali akan pesan mendiang Prabu Pandhudewanata kepada Prabu Drestarastra, karena Hastinapura hanya dititipkan kepada Drestarastra. Jadi inilah saatnya untuk mengembalikan kepada Pandawa. Prabu Drestarastra merasa bingung karena di sisi lain menginginkan Kurawa yang mewarisi tahta Hastina, namun juga ingat betul akan amanah dari Prabu Pandhudewanata sebelumnya, yang membuat Prabu Drestarastra hanya terdiam saja. Disinilah peran Patih Sengkuni yang memulai akal liciknya dengan berpendapat baik Pandawa dan Kurawa belum layak dinobatkan sebagai pangeran putra mahkota karena sama sekali belum mempunyai pengalaman dalam hal peperangan yang sesungguhnya. Lalu mengajukan usul untuk membuat sayembara ulang, dan pemenangnya berhak atas gelar Pangeran Putra Mahkota Kerajaan Hastinapura. Tanpa pikir panjang, Prabu Drestarastra setuju, dan dalam hatinya lega bisa menunda Pandawa naik tahta, sembari memikirkan cara agar Kurawa yang mewarisi tahta Hastinapura. Kemudian menunjuk Begawan Durna yang baru saja dilantik sebagai pujangga di Kerajaan Hastinapura agar membuat sayembara ulang untuk Pandawa dan Kurawa. Maka Begawan Durna teringat akan kejadian di Pancala beberapa waktu lalu saat Bambang Kumbayono dipermalukan. Seketika terbesit niat untuk balas dendam, lalu memutuskan sayembaranya adalah menangkap seorang raja dengan Prabu Drupada sebagai sasaran sayembara. Prabu Drupada dari kerajaan Pancala. Begawan Bisma dan Adipati Yomawidura sangat keberatan karena itu sama saja dengan menantang perang kerajaan Pancala. Apalagi ada Raden Gondomono yang bisa saja malah membuat celaka Pandawa dan Kurawa. Jadi meminta agar sayembara diganti saja. Patih Sengkuni yang mempunyai nasib seperti Begawan Durna memperkuat pendapat dari Begawan Durna dengan setuju akan sayembara tersebut dengan beralasan bahwa dari semua undangan saat perayaan kelulusan Pandawa dan Kurawa, yaitu Mandura, Wirata, Mandoraka, Gandharadesa, dan Pancala, hanya Pancala yang tidak hadir dalam acara tersebut. Patih Sengkuni berpendapat itu adalah penghinaan kepada Hastina. Jadi sudah selayaknya agar Pancala diberi pelajaran. Dalam hati, Sengkuni bertepuk tangan karena sebelumnya surat undangan ke Pancala sengaja disobek dan tidak disampaikan ke Pancala, sesuai dengan rencana busuk dari Patih Sengkuni untuk balas dendam kepada Patih Gondomono. Maka pada saat itu juga diputuskan sayembara dimulai dengan Prabu Drupada sebagai target sayembara. Begawan Bisma dan Adipati Yomawidura
tidak dapat berbuat apapun dengan keputusan sang raja, Prabu Drestharastra. Begawan Durna kembali ditunjuk menjadi juri sayembara tersebut. Secara diam-diam, Begawan Durna sangat berterima kasih kepada Patih Sengkuni karena telah mendukung rencananya untuk balas dendam kepada Raden Gondomono. Patih Sengkuni juga berterima kasih karena juga bisa balas dendam kepada Raden Gondomono. Inilah awal mula persahabatan Begawan Durna dan Patih Sengkuni, yang mana selalu bekerja sama dalam membantu Hastinapura, saling bahu-membahu sebagai punggawa kerajaan Hastinapura. Begawan Durna mengumumkan kepada Pandawa dan Kurawa sebuah sayembara untuk menangkap Prabu Drupada, raja di kerajaan Pancala, dan saat itu juga memerintahkan Pandawa dan Kurawa menuju kerajaan Pancala guna menangkap sang raja Prabu Drupada. Beralih di kerajaan Pancala, Prabu Drupada, Dewi Gondowati, dan Raden Gondomono sedang mempersiapkan upacara untuk kelahiran putra dari Prabu Drupada. Karena pada saat itu Dewi Gondowati sedang hamil tua. Kemudian menghadap Patih Dristaketu untuk mengabarkan ada pasukan dari Hastina seakan mau menyerang para pangeran Hastina, Pandawa, dan Kurawa. Maka Prabu Drupada meminta Patih Dristaketu agar membawa berlindung Dewi Gondowati ke hutan Cempala. Sementara Prabu Drupada sendiri yang akan menemui para kesatria Pangeran Hastina dengan turut serta Raden Gondomono yang mengikuti. Kurawa maju pertama dan tanpa permisi langsung menyerang Prabu Drupada. Maka Raden Gondomono langsung turun tangan, menghajar semua Kurawa, hingga tidak satu pun tersisa. Semua Kurawa akhirnya mundur tanpa hasil. Berikutnya, Pandawa menemui Prabu Drupada dan Paman Gondomono. Dengan penuh hormat, Pandawa menyampaikan maksudnya. Atas perintah dari Begawan Durna, Pandawa harus menangkap Prabu Drupada. Pandawa mendapat wejangan dari Prabu Drupada agar tetap melaksanakan perintah dari gurunya tersebut. Walau bagaimanapun juga, seorang guru merupakan orang tua kedua setelah orang tua asli, dan meminta jangan segan untuk menyerang para pamannya, karena para paman juga akan serius bertarung. Anggap saja latihan peperangan yang sesungguhnya. Adu tanding terjadi. Permadi melawan Prabu Drupada dan Bratasena melawan Paman Gondomono. Dengan hasil akhir, Permadi mengalahkan Prabu Drupada, yang membuat Gondomono menyudahi adu tanding karena rajanya sudah dikalahkan. Begawan Durna menyusul lalu menyatakan Prabu Drupada telah ditaklukkan oleh muridnya melalui Pandawa dan menduduki kerajaan Pancala. Namun tetap ingat akan janji semasa mudanya yang akan membagi dua apa yang didapat oleh Kumbayono dan juga Sucitra.
Maka mulai saat itu Pancolo dibagi menjadi dua, separuh milik Durna dan separuh milik Prabu Drupada. Namun Prabu Drupada mendapat bagian sebuah hutan Cempala, yang kelak dibangun kerajaan bernama Cempalareja. Setelah kembali ke Hastinapura atas kemenangan Pandawa dalam sayembara, maka Raden Puntadewa dinobatkan menjadi Pangeran Putra Mahkota. Demikian kisah singkat lakon Drupada Rangket yang diakhiri dengan Raden Puntadewa diangkat sebagai Pangeran Putra Mahkota di Hastinapura. Video ini semoga menjadikan manfaat dan juga hiburan. Terima kasih atas waktunya menyimak. Mohon maaf untuk setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Sampai jumpa lagi.